Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pancamiharja dari kelas MN20F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keputusan jangka pendek dan biaya relevan. Keputusan jangka pendek atau Introduction to Short Term merupakan keputusan yang diambil manajer di mana hasil dari keputusan tersebut dapat langsung dirasakan pada tahun di mana keputusan tersebut diambil. Lalu biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang dan berbeda di antara berbagai alternatif yang sedang dipertimbangkan di dalam suatu keputusan. Lalu yang berikutnya yaitu biaya relevan. Konsep biaya relevan terhadap pengambilan keputusan, semua bentuk pengambilan keputusan harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor tersebut adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Biaya relevan meliputi semua biaya yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan. Selain itu, biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Apabila biaya masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan. Biaya demikian disebut biaya tidak relevan. Kemampuan untuk mengidentifikasi biaya relevan dan relevan merupakan suatu keterampilan pengambilan keputusan yang penting. Lalu yang berikut itu perhitungan biaya. Pada saat perhitungan biaya yang akan digunakan untuk melengkapi formulir pajak pendapatan, para akuntan diperlukan untuk membuat perincian jumlah rupiah yang aktual yang dikeluarkan untuk membeli tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan modal yang digunakan dalam produksi. Dan untuk tujuan-tujuan pembayaran pajak, pengeluaran rupiah historis adalah biaya relevan yang dimaksud di atas. Lalu biaya relevan untuk mengambil keputusan didasarkan pada konsep different analysis for different purposes, yang berarti untuk tujuan yang berbeda diperlukan analisa yang berbeda pula. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan, yaitu biaya diferensial, biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang memungkinkan untuk dipilih. Dalam pengambilan keputusan, biaya diferensial dibandingkan dengan penghasilan diferensial untuk menentukan pusat biaya. Departemen atau divisi tertentu di dalam suatu perusahaan, biaya kesempatan penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghemat biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Biaya inkremental, biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif atau proyek tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Lalu yang selanjutnya itu langkah-langkah analisis biaya relevan. Langkah-langkah analisis biaya relevan menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan, mengeliminasi sunk cost, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan, mengambil kesimpulan berdasarkan data biaya lain yang tersisa, yang merupakan biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Lalu ada penerapan biaya relevan. Penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan dihadapi oleh manajemen, terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen. Tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Jika memang pemasok luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya untuk memproduksi sendiri komponen tersebut. Keep or drop decision dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam keluarga produk, ada kalanya manajemen puncak menghadapi salah satu keluarga produk mengalami kerugian usaha yang diperkirakan akan berlangsung terus. Dalam menghadapi kondisi manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan kegiatan usaha departemen yang mengalami kerugian tersebut. Ada special order decision, umumnya perusahaan membangun pabrik dengan kapasitas yang mampu memenuhi permintaan pasar tertinggi. Beberapa tahun yang akan datang, jika perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas yang hanya mampu memenuhi permintaan pasar sekarang, hal ini akan berakibat dilakukannya ekspansi pabrik terus-menerus. Dengan demikian, perusahaan memiliki kapasitas yang menganggur yang sering mendorong manajemen puncak untuk mempertimbangkan penetapan harga jual di bawah harga jual normal. Tentu penetapan harga jual demikian hanya diterapkan pada pesanan khusus yang tidak berdampak terhadap penjualan reguler. Decision to sell process future, ada kalanya manajemen puncak dihadapkan pada pilihan menjual produk tertentu pada kondisinya sekarang atau memprosesnya lebih lanjut menjadi produk lain yang lebih tinggi harga jualnya. Dalam pengambilan keputusan semacam ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial jika alternatif memproses lebih lanjut dipilih.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.